persidangan hari ini, Bang? Bisa dijelaskan, Bang? Ya, jadi hari ini kami ingin menyampaikan hasil putusan Pengadilan Agama Kota Bogor terkait klien kami Dela ya melawan Renaga Tahir. Ya, kebetulan putusan Pengadilan Agama sudah terbit ya dari tanggal 19 Juli 2024. Dari keputusan Pengadilan Agama Kota Bogor sesuai dengan gugatan kami ini sudah dipastikan ya gugatan kami diterima semaksimal mungkin oleh majelis hakim ya, menjadi pertimbangan majelis hakim. Salah satunya adalah Renaga pihak tergugat atau termohon tidak dapat menerima akta cerai ya sebelum melaksanakan semua kewajiban. Kami sudah menunggu sampai tanggal 15 Agustus 2024 ini mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak tergugat termohon Renaga Tahir. Tetapi sampai saat ini ya klien kami belum mendapatkan ya kewajiban atau haknya sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Kota Bogor. Apa aja tuh Bang, mungkin bisa disebutkan kewajibannya Bang? Salah satunya sesuai dengan gugatan itu kami meminta hak hadona ya, kemudian mut'ah ya, kemudian masa idah ya, yang nilainya cukup ya bagi kami untuk segera bisa mereka tunaikan kepada pihak klien kami. Berapa tuh Bang? Kalau nilai mungkin cukup lumayan ya, Dela ya, kami mungkin belum bisa sampaikan di sini ya. Ada deadline mungkin dari Abang buat sampai kapan? Begini poinnya, putusan Pengadilan Agama ini harus kita hormatin dong. Ya, semua pihak harus menghormati semua putusan pengadilan. Harapan kami pihak Renaga Tahir itu segera melaksanakan kewajibannya gitu loh. Jangan sampai tidak menghormati putusan Pengadilan Agama ya. Lalu siapa lagi yang menghormati kalau bukan kita sendiri, warga negara yang baik. Ya, harapan kami ya mereka segera melaksanakan kewajiban kepada klien kami seperti itu. Bang, prosedur eksekusinya seperti apa sih Bang kalau misalkan tidak menaati putusan pengadilan sendiri? Ya, kalau sesuai dengan aturan ya hukum yang berlaku mengenai keputusan pengadilan kan ada eksekusinya. Ya, tetapi kan kami tidak mengambil langkah itu. Tapi satu poin dalam petitum ataupun dalam putusan majelis hakim ya yang kami ajukan dalam gugatan itu adalah menahan akte cerai pihak tergugat termohon Renaga Tahir. Jadi Renaga Tahir tidak akan pernah mendapatkan akte cerai sampai dia melunasi semua kewajibannya. Dan kewajiban tadi bukan hanya satu, tapi ada beberapa poin ya, termasuk tak terkecuali adalah kewajiban dia untuk menafkahi anak sampai usia 21 tahun ke atas dan atau sudah menikah. Seperti itu dalam putusan Majelis Pengadilan Agama Kota Bogor. Oke Bang, bisa masuk ke ranah pidana nggak Bang ketika tidak menunaikan apa yang diputusan dari pengadilan? Kami tidak ngambil langkah apapun itu untuk itu. Kami hanya mengimbau ya agar mereka menghormati. Ya, kalau mereka punya marwah kehormatan. Ya, kita bukan bicara nilai. Sekarang kehormatan masing-masing pihak. Laksanakan atau tidak. Itu poin utama dari kami. Kalau nafkah per bulan mungkin ada angkanya Bang? Sekitar. Kurang lebih yang disepakati ataupun yang diputuskan oleh majelis hakim itu 5 juta per bulan. Ya, informasi yang kami dapat itu 1,5 yang kami terima oleh klien kami. Ya, ini kan tidak sesuai dan tidak menghormati putusan Pengadilan Agama Kota Bogor. Ini poin utama. Itu 1,5 dari berapa bulan yang lalu pas ketahuan? Bulan kemarin. Juli, masuk Juli ya. Ini kan putusannya 19 Juli. Masuk ke 1 bulan saat ini. Yang harusnya mereka tunaikan dengan segera mungkin. 5 juta per bulan. Bang, sampai putusan ini udah turun, ada nggak sih untuk komunikasi sama Renaga dan pihak Renaga sendiri? Informasi yang kami terus dengan klien kami Dela ini kan melalui IG ya dan juga WhatsApp. Itu IG dan WhatsApp itu menginformasikan dari pihak Renaga yang memberikan nafkah 1,5 juta per bulan atau 1,5 juta bulan lalu. Itu yang kami terima dari klien kami. Kemudian ada pihak PH yang di sana ya menginformasi kepada kami bahwasanya kami akan melaksanakan, mereka akan melaksanakan kewajiban, tapi sampai saat ini kami tidak mendapatkan informasi selanjutnya seperti apa. Terus nafkahnya dari mana? Apa untuk menghidupi anak Mbak Dela dari mana sekarang? Masih
ngasih ya ngasih, cuman kalau realitanya kan nggak cukup ya. Dia ngasih bulan lalu tuh 1,5, itu juga dicicil, itu aku chat dulu. Tadinya tuh dia belum ngasih tuh, terus aku chat kan, ini mau ngasih nggak, susunya udah habis nih, gitu biasa. Aku baik-baik lah, udah malas ribut gitu kan. Bentar, dia tuh selalu bilang bentar, belum ada uang gitu. Kalau bulan ini dia transfer tuh 2 juta, tapi nggak konfirmasi apa-apa ke aku, udah dia transfer gitu. Aku tuh tahu dia tuh nggak sengaja cek mutasi gitu kan. Oh dia transfer, tapi dia nggak ngasih tau-tau gitu. Berarti komunikasi masih lancar sama Renaga? Dibilang lancar sih nggak lancar-lancar gimana ya, jadi kayak aku ngechat dia duluan, kayak kan kemarin dia Keisha anaknya pengen ketemu apa gitu, terus aku chat tahu ketemu nggak si dia pengen ketemu gitu, terus dia bilang nanti ya belum ada uang gitu. Pokoknya dia tuh tiap di chat tuh alasannya selalu bilang nggak punya uang. Renaga perhatian nggak sama Anak-anak. Ya gitu kan, cuman kayak video call dia nggak mungkin sih, kayak beberapa minggu sekali. Jadi kayaknya seringnya aku duluan gitu yang ngabarin anaknya, baru dia nanti itu nggak pernah inisiatif nanya duluan gitu. ketemu nggak setelah nemuin anak? Nggak pernah. Dari sejak bulan terakhir ketemu main itu di bulan Desember tahun lalu. Terus terakhir ketemu itu pas di pengadilan di parkiran, itu juga cuman Keisha di mobil aku, dia di mobil dia gitu, cuman dada-dada. Selebihnya nggak pernah ketemu. Kalau dari ayahnya si Renaga, Ferdi Pihak keluarga. Gimana? Keluar pernah Dia ketemu? perhatian Dia nggak ketemu sama sama kamu? anaknya? cucunya lah. Iya, sama cucunya ketemu. Pernah ngasih apa gitu atau ketemu? Pernah ketemu sebelum aku pisah, tapi setelah aku pisah udah nggak tahu aku nggak tahu apa. Tapi pengetahuan kamu, Renaga masih main sinetron atau ada kerjaan atau gimana sih? Kalau dia saat mana dia main, tadi ada job apa gitu. Bahkan yang tadinya mau ngajak dia kerja sama pun chat aku dulu gitu. Jadi pokoknya aku tahu, tapi aku udah nggak ada urusan apa-apa kan. Jadi urusan aku sama dia tuh hanya tentang anaknya gitu. Tapi dia tuh selalu bilang ke aku kalau misalkan nggak ada kerjaan, padahal aku tahu dia tuh kemarin habis dari mana, mau kemana. Berarti bisa bilang dia tertutup masalah kerjaan gitu kalau. Memang dari itu dia selalu tertutup sih. Kayak dia, ya kan dia selalu bilang kan, pokoknya lo tugas tuh cuma di rumah, anak kerja, gue di luar ngapain. Mbak, tapi Renaga itu terkesan kayak apa? Nggak mengakui anak ya? Atau gimana ya? Kan sempat minta tes DNA juga kan? Oh iya. Ya nggak tahu sih dia tuh kalau di depan, aku bingung sih kalau misalkan sama aku gitu atau kayak biasa-biasa aja. Dia tuh bener-bener sayang anaknya gitu. Tapi di media dia kayak seakan-akan DNA gitu. Makanya kayak yang ngomong yang bener dong, mau tes gitu. Enggak, sampai detik itu pun nggak ada tes kan. Dia masih nanyain gimana kabar anak gua gitu. Kemarin anaknya sakit, dia kayak gimana sih, sedih lah gitu ya. Jadi kayak nggak imbang aja omongan dia di media sama yang aslinya. Tapi kamu siap kalau misalkan tes DNA minta? Iya, aku nggak pernah tahu dari buku dari dulu banget. Selalu ya udah silakan. Tapi yang benar, maksudnya tes DNA yang benar lah gitu, yang jelas gitu. Ya kan cuman DNA udah hilang. Dulu gimana sih Mbak? Apa Karakternya gitu. nggak awal ketemunya Awal seperti ketemu. apa sih akhirnya sampai pesan nikah dijodohin atau ketemu? Iya, aku udah lama sih dari 2016, udah 8 tahun pacaran. Terus ya waktu itu kan aku masih baru SMA ya, nanti aku sampai bucin gitu kan ya. Itu kayak ngeliat dia tuh emang sering apa ya, emang friendly sih orangnya, emang baik friendly. Cuman friendlynya kelewatan aja. Cuman kan dulu aku denial aja ya, namanya masih baru SMA gitu. Mbak, salah satu gugatan cerai ada tingkat dakan KDRT juga nggak sih Mbak? Gak ada. Mbak waktu nikah ini artinya apa dihadiri sama bapaknya ketika dialognya segala macam rame artinya Enggak rame-rame, tapi ada keluarganya, ada papanya juga. atau nikah ini aja apa? Enggak tahu. Nggak rame. Iya. Tapi dia udah sulit nggak sih waktu dulu? Ya pokoknya datang baru aja gitu, ngobrol sama aku biasa gitu. Tapi setelah Cuma memang tadi rame. menurut kesimpulannya menurut Mbak Dela berarti setelah Renaga terjun ke dunia teh sikapnya sudah berubah atau Iya, lumayan. Waktu itu sih belum masuk ke entertain banget ya, dia masih di TikTok kan. Itu sebenarnya naik pertama itu di TikTok. Terus itu dia kayak mulai inilah, cuman masih biasa aja gitu. Pas udah mulai masuk ke entertain, ya bilangnya dia tuh sibuk
Tapi dia tahu sekarang lagi ketemu siapa? Ada aja sih yang info Pak. Ceweknya kan. Tapi cuma udah aku nggak peduli sama sekali. Ini mungkin salah satu alasan ya sih, mungkin cerai ini kan tahannya bang. Artinya ini dia menginginkan akte cerai ini artinya sebenarnya ada indikasi dia mau nikah lagi sih apa gimana sih dengan adanya mungkin dia pengen banget gitu surat cerai dikeluarkan gitu. Sesuai dengan alasan gugatan kami kan memang ada pihak ketiga, ya. Cuma kan itu biarkan proses itu sudah berjalan selesai di pengadilan agama. Yang intinya semua alasan gugatan kami, pertimbangan kami, ya bahkan tuntutan kami itu banyak sekali dipertimbangkan oleh majelis hakim. Jadi pihak perlawanan dari pihak sana tidak cukup dipertimbangkan oleh majelis hakim. Itu poin utama ya dari proses perceraian klien kami seperti itu. Bang, langkah selanjutnya mungkin kan ini belum ada